Halo, sekarang kita bahas tentang judul ini ya, polutan merusak DNA. Emang pasnya sih dengerin video yang kemarin, yang judulnya kanker penyebabnya multifaktor. Kan itu bicara tentang polutan tuh. Iya, emang polutan itu banyak masuk lewat hidung dan mulut. Makanya gue pakai masker nih, pas kan? Kayak yang itu tuh, yang itu tuh. Bicara polutan itu sebenarnya yang meracuni tubuh kita, DNA kita itu ada 3 poin besarnya, radiasi, virus, dan chemical. Makanya jangan sering-sering kena flu, nanti ada lagi musim virus apa, DHF, segala macam itu kan semuanya virus. Jangan sering, kita harus jaga daya tahan tubuh kita supaya nggak gampang kena virus. Radiasi ya bisa dicegah dong harusnya. Nah, chemical ini yang repot. Dan chemical ini seringnya didapat dari itu tuh, dari tanah, dari udara, polusi pabrik, knalpot mobil. Terus yang ujung tuh, yang warnanya kuning, itu India. Di sana tercatat ada 100 juta penduduk yang hidup di tengah air yang tercemar untuk konsumsi air minum dan makanan coba. Nah, yang bawah, itu makanan gue sehari-hari emang gue usahakan direbus. Di rumah sih, kalau di luar sembarangan. Warnanya sih menarik, cuma itu kan beli dan gua nggak tahu tuh gimana proses uh, jagung dan sayur-sayur lain itu ditanam. Apa pakai pupuk chemical apa nggak tahu. Jadi emang amannya pakai ini sih. Dengerin dulu nih. Ini yang biasa lewat di depan rumah gue nih. Nah, itu dia. Polusi knalpot. Tapi itu mah nggak seberapa. Ternyata 80% dari global CO2 emission itu cuma berasal dari 57 perusahaan besar. Itu ada di negara-negara besar juga. Amerika, Eropa, Cina, Rusia, Asia. Tapi terutama yang negara-negara besar karena memang company-nya ini gede banget. Kalau kita kecil. Ya sedih sih. Nah, ini aja nih kita bicara yang bisa kita hindari ya, kita usahakan untuk bisa hindari. Ini rumah gue kan pakai tandon. Di situ juga bisa aja air yang gue minum dan gue pakai sehari-hari tidak memenuhi syarat. Seharusnya ini nih, tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, tidak mengandung logam berat, tidak mengandung mikroorganisme yang berbahaya buat body. Ini tanaman gue di kebun bisa juga terpolusi. Dengerin aja mbak ini deh. Ini coba deh kalau misalnya gua ini pakai pupuknya pupuk chemical, dia kan terserap tuh di akar di sini. Gak kebayang itu bisa kan masuk ke dalam terus buahnya gua makan ya nggak sih? Iya, aktivitas manusia yang menghasilkan limbah itu dari 3 nih. Pembuangan industri, pembuangan limbah, aktivitas pertanian. Dari sini hasilnya itu logam-logam berat, kadmium, besi, arsenik yang ternyata itu larut dalam air tanah dan terdeteksi dalam konsentrasi yang tinggi. Dan itu bisa meracuni DNA di dalam sel-sel tubuh kita. Ya, selain itu ada syarat lain untuk mengetahui bahwa air kita itu bermutu apa enggak. Ini dia, dilihat dari kekeruhannya, itu ada satuannya itu yang disebut NTU, Nepelometric Turbidity Unit, artinya kekeruhan lah. Air minum itu sebanyak 5 NTU, pH-nya juga dicek 6,5 sampai 8,5. Bagaimana kandungan mangan? Harusnya 0,1 mg per liter. Tapi sebenarnya kalau nggak mau repot-repot ya bawa aja ke situ tuh, Balai Teknologi Air Minum. Selesai sudah masalahnya. Di situ akan dicek semuanya sehingga aman kita konsumsi. Siapa ayo yang ngecek air minumnya? Nah,
Ini contoh lagi dari air yang tercemar. Sekalian gue mau ngoreksi video gue sebelumnya tentang nilai yang 333 miliar itu gue salah di video sebelumnya. Di sini nih, ini film True Story dimainkan oleh Julia Roberts. Filmnya berjudul Erin Brockovich. Emang dia memerankan si Erin ini. Dia berhasil menggerakkan 600 orang penduduk yang tinggal di sekitar pabrik Pacific Gas and Electric Co. Di mana limbah dari pabrik ini mencemari air tanah, air minum, air buangan, bahkan masuk ke sungai, sehingga menyebabkan kecacatan dari binatang piaraan, ayam, anjing, kucing. Binatang piaraan itu juga sampai abortus, terus lahir anak yang cacat. Ibu-ibu juga sulit mengandung, kalau lahir pun anak cacat, dan ibu itu sendiri juga sakit kanker. Dan tercatat dalam sejarah Amerika sampai sekarang menjadi tuntutan yang terbesar sampai saat ini sebesar 333 miliar US dollar. Dan tahu nggak, pabrik ini memperkirakan bahwa untuk membuang kontaminasi dari air itu kan terkontaminasi oleh kromium 6. Mereka masih membutuhkan 40 tahun lagi baru bersih itu semuanya. Sekarang polutan udara, radiasi. Radiasi pernah gue cerita juga di video sebelumnya, bagaimana kebocoran nuklir Chernobyl yang terjadi tahun 86 di Rusia itu masih berlangsung sampai detik ini dan meracuni penduduk yang tinggal di sekitarnya. Yang mencolok itu anak-anak usia 18 tahun ke bawah itu mengalami kanker gondok, kanker tiroid. Itu terjadi karena anak-anak dalam masa pertumbuhan itu seluruh organ termasuk tiroid ini dia rentan terhadap radiasi, sehingga makanan dan minuman yang tercemar oleh radioaktif yodium itu akhirnya terserap masuk ke dalam organ tiroid ini, merusak DNA yang ada di dalam sel tiroid ini dan akhirnya menjadi kanker. Ini nggak lazim, soalnya kanker tiroid itu sebenarnya umumnya secara statistik itu timbulnya pada wanita usia tua 40-50 tahun, pada laki-laki lebih tua lagi 70 tahun ke atas. Nah, ini makanan gue sehari-hari. Kelihatannya menarik kan? Cuma ya balik lagi, gue nggak tahu tuh apakah ini nih. Nah, ini gue rebus nih. Tapi kan gue nggak tahu tuh bagaimana jagung, telur, sayur-sayurannya itu diproses waktu penanamannya, ya nggak? Pakai pupuk chemical apa enggak kan gue nggak tahu. Nah, kalau yang tengah tuh, yang tengah singkong tuh emang gue tanam sendiri. Waktu itu gue punya kolam ikan, itu dijamin bersih deh. Nah, yang pojok pisang juga gue tanam sendiri. Cuma jeruknya, nggak jamin. Yang bawah itu pecel bunga bunga turi sama papaya, itu juga ada di kebun. Cuma telurnya nggak tahu kan. Nah, yang di atas ini sehat, pisang dan mangga, no chemical, semua pupuk kompos atau hewan ada tuh dibeli di tangga depan. Nih, ada satu pupuk namanya organochlorine pesticide. Ini bisa menyebabkan kanker prostat, payudara, dan buli. Emang sih, gue juga baca bahwa enggak begitu kita kena ini terus langsung jadi kanker. Enggak sih. Jadi itu emang harus kontaknya dalam waktu yang lama dan dengan konsentrasi yang tertentu juga. Cuma masalahnya itu kan, kepikir nggak gimana caranya kita tahu bahwa semua ini yang kita beli di pasar bebas ini, apakah bebas dari pestisida jenis yang itu, ya enggak? Nah, itu yang mumet. Sehingga dari sini nih jadi jelas dong, bukan makanan itu, bukan dosa makanan ya, sehingga kalau pasien sering datang selalu tanya makanan apa yang nggak boleh, sebenarnya bukan dosa makanannya, tapi makanan yang tercemar. Nah, gue jadi inget nih, dokter onkologi
dokter kanker tuh sering tuh bilang ke pasien-pasien untuk menghindari konsumsi dari itu lalapan. Sebenarnya ketakutan mereka adalah pasien tidak mampu memproses sayur ini dan mencuci bersih sehingga bebas dari pestisida. Ya kayak gitulah, orang kita ikan aja suka disemprot dengan formalin supaya awet, ya nggak tahu kan? Nah, begitu. Ini untuk mengingatkan lagi aja ya. Ini loh yang terjadi. Kalau anggap aja itu tuh gambar yang itu tuh chemical yang di dalam botol itu akhirnya terserap masuk ke dalam sel tubuh kita dan merusak rantai DNA. Itu rantai DNA yang bergulung-gulung itu. Nah, rusak tuh salah satu asam aminonya sehingga menghasilkan DNA yang cacat. Inilah akhirnya yang menyebabkan mutasi DNA dan dalam waktu lama sel ini akhirnya berproliferasi menjadi banyak, menjadi kanker. Kalau gue baca nih ya, emang ada 3 risiko dari pestisida itu dia. Bisa menyebabkan beberapa kanker seperti yang tadi, gangguan neurologi, jadi gangguan tumbuh kembang perkembangan saraf dari anak, dan kemandulan. Ya, gimana lagi? Memang dampak dari modernisasi ini memang kayak gini, jadi emang kita harus pinter-pinter. Jangan hanya mengandalkan orang medis. Tahu nggak, ilmu kedokteran itu penemuan obat-obatnya, teknologi operasi, itu memang berkejar-kejaran dengan munculnya penyakit. Ini semua yang menyebabkan mutasi gen. Sehingga penting buat kita menjadi memilih prioritas apa di dalam kehidupan kita. Sekedar tahu aja, HIV, AIDS itu sudah ditemukan sejak 40 tahun yang lalu kira-kira. Itu sampai sekarang belum ada vaksinnya. Sehingga kehati-hatian kita paling perlu. Ingat, prioritas. Bye.